namanya, menyuruh Desmond untuk melepas stiker medisnya karena tentara Jepang akan mengincar para medis yang tersisa. Desmond dan para tentara militer tiba di tebing bernama Hexhau, yang mana tempat itu akan menjadi tempat pertempuran mereka melawan tentara Jepang. Mereka bahu-membahu memanjat ke tebing tersebut. Sampai tiba mereka di sana, terlihatlah sisa-sisa tubuh tentara sebelumnya yang tidak bisa dievakuasi karena berbahayanya garis depan perang. Akhirnya, suasana hening berubah menjadi tembakan yang tiada henti ketika tentara Jepang mulai menyerang. Suasana yang terjadi akan sangat mencekam karena keganasan tentara Jepang seketika membuat beberapa tentara militer Amerika tewas di tempat, bahkan sampai ada yang tubuhnya terbelah dan kondisi badannya hancur. Di sini Desmond berusaha keras menolong mereka yang membutuhkan tim medis. Di saat Earth dan medis yang lain hanya membantu seadanya, Desmond dalam keadaan tanpa senjata memberanikan dirinya untuk berlari ke garis depan demi menyelamatkan mereka yang sudah terbaring lemah. Salah satu korban yang diselamatkan Desmond, kakinya sudah terlepas, dan menurut tenaga medis lain, dia tidak akan selamat lagi. Namun Desmond yang memiliki rasa kemanusiaan yang luar biasa, dan apalagi setelah mendengar pria tersebut memohon, Desmond dengan cepat membawa pria itu ke tepi untuk diselamatkan. Singkat cerita, si Riker beserta Sersan Howell berusaha meledakkan batalion tentara Jepang dengan bom satchel charge. Itu sejenis bom yang diletak dalam tas. Dan mereka berhasil melakukan itu. Malam hari pun tiba dan peperangan harus berhenti sementara waktu karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan baku tembak di suasana yang gelap gulita. Di sini si Desmond bukannya beristirahat seperti tentara yang lain, dia malah ingin mencari korban terluka lainnya untuk diselamatkan. Dan Riker yang di awal film tadi sering membuli si Desmond, tergugah hatinya setelah melihat rasa kemanusiaan Desmond dan memutuskan untuk menemaninya menyelamatkan tentara-tentara itu. Sampai akhirnya Desmond menyelamatkan sebanyak mungkin yang dia bisa. Namun hari semakin gelap dan dia bersama Riker memutuskan untuk beristirahat di sebuah lubang. Di sini Desmond memberitahu kepada Riker asal mula dia tidak mau memegang senjata. Ternyata ayah Desmond yang sering mabuk-mabukan kerap kali memukul ibunya. Sampai pada suatu malam Desmond tersulut emosi karena tidak tahan lagi dengan kelakuan ayahnya. Desmond mengambil pistol ayahnya dan hampir saja dia menghabisi ayahnya dengan pistol itu. Sejak saat itulah Desmond tidak pernah lagi mau memegang senjata. Riker sendiri mengatakan kalau dia telah salah menilai Desmond dan meminta maaf karena telah kasar kepadanya. Pagi hari kembali hadir. Perang pun kembali berlanjut. Kali ini situasi lebih menegangkan daripada sebelumnya. Dikarenakan tentara Amerika dikejutkan dengan ribuan tentara Jepang yang datang dari terowongan bawah tanah di pagi buta dan langsung dengan beringas menyerang mereka. Banyaknya jumlah tentara Jepang membuat tentara Amerika terpaksa berlari mundur. Kapten Jack mencoba meminta bantuan ledakan meriam dari pusat, namun untuk meledakkan itu dibutuhkan waktu, sehingga mereka harus berjuang lebih lama lagi untuk melawan tentara Jepang. Beberapa teman-teman Desmond tertembak di sini. Salah satunya adalah si Zen, si Earth, dan si Riker. Sersan mereka pun juga ikut tertembak. Desmond mencoba memberi si Earth pertolongan, tapi si Earth ini melarang dan menyuruh Desmond untuk menyelamatkan yang lain. Pada akhirnya bantuan meriam dari pusat ditembakkan. Namun hal itu tidak terlalu mempengaruhi tentara Jepang. Mereka terus menyerang. Di sini Desmond sempat ingin menyelamatkan Riker. Namun sayang temannya itu meninggal dunia karena terkena tembakan yang tepat di dada. Akhirnya para tentara Amerika termasuk kapten mereka berlari mundur untuk kabur dari tebing tersebut. Di sini di saat Kapten Jack dan tentara lain sudah berada di bawah tebing, Desmond masih berada di atas sana, bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Desmond memutuskan untuk menyelamatkan mereka yang terluka dan masih terjebak di garis depan seorang diri. Desmond mulai menyelamatkan orang pertama. Namun dia bingung bagaimana cara menurunkan korban tersebut dari ketinggian tebing tanpa menyebabkan luka yang lebih lagi terhadap korban tersebut. Desmond pun melihat sebuah tali terikat dan membuat simpul yang persis seperti yang dia buat saat pelatihan pertama kali. Yang mana simpul ini pada saat itu ditertawakan sersannya dan juga teman-temannya. Dan setelah mengikatkan tali itu,
Desmond sekuat tenaga menurunkan korban-korban itu dengan aman. Beberapa tentara Amerika yang masih berjaga di bawah tebing pun heran dengan satu persatu korban terluka yang turun. Desmond terus berusaha menyelamatkan orang-orang di situ. Dia sampai harus pura-pura mati demi menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak. Setiap kali dia menyelamatkan satu orang, dia berdoa kepada Tuhannya untuk memberikannya kekuatan untuk menolong satu orang lagi. Please, Lord, help me get one more. Terus-menerus dia mengucapkan doa itu, dan tentunya dengan tetap memegang buku Alkitab pemberian Dorothy yang selalu dibawanya kemana-mana. Dia tetap berusaha menyelamatkan orang lain tanpa memperdulikan nyawa dia sendiri. Bahkan si Desmond ini sempat-sempatnya menyelamatkan tentara musuh. Sungguh petarung sejati yang punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Sampai tiba di pagi itu, Desmond melihat Sersan Howell dan temannya si Zen sedang terbaring lemah, dan si Desmond ini membawa si Zen terlebih dahulu. Zen yang sampai di camp militer memberitahu kepada Kapten Jack kalau Desmond lah yang menyelamatkan orang-orang di situ. Mendengar itu, Kapten Jack terkejut dan segera membawa beberapa tentara menuju tebing Hackshaw. Desmond pun kembali untuk menyelamatkan Sersan Howell. Di sini Desmond harus berhati-hati dikarenakan tentara Jepang yang menggunakan sniper melihat dia dan mencoba menghabisinya. Tapi untung aja Sersan Howell menembak tentara Jepang itu. Desmond pun berusaha keras menyelamatkan Sersan Howell dan kabur dari tentara Jepang yang kembali berdatangan. Sampai akhirnya baik Sersan maupun Desmond berhasil turun dari tebing Hackshaw, yang mana beberapa tentara sudah menunggunya di sana dan takjub dengan apa yang dilakukannya, termasuk Kapten Jack yang langsung membantunya ketika dia sudah turun ke tebing. Desmond yang lemah langsung dibawa ke kamp militer untuk diobati. Setelah Desmond diobati, Kapten Jack mendatanginya dan memuji atas apa yang Desmond lakukan. Dan Desmond kemudian beserta rombongan tentara baru kembali mendatangi tebing Hackshaw. Namun sebelum mereka bertempur, Desmond berdoa kepada Tuhannya sambil memegang Alkitabnya agar jalan mereka dimudahkan untuk memenangkan perang tersebut. Mereka pun kembali bertempur di medan perang, yang mana tentara Amerika tampak lebih unggul melawan tentara Jepang dan berhasil membakar terowongan bawah tanah milik mereka. Tentara Jepang yang mengetahui mereka sudah kalah mengangkat bendera putih, tanda mereka menyerah. Namun tentara Jepang menggunakan itu sebagai jebakan untuk melempar bom ke tentara Amerika. Di sini Desmond dengan cepat melempar bom itu hingga salah satu bom mengenainya. Desmond segera dievakuasi, namun dia meminta tolong kepada salah satu medis untuk mengambil Alkitabnya yang hilang. Di adegan ini, komandan tentara Jepang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena Jepang sudah kalah di tangan tentara Amerika. Adegan pun kemudian berlanjut dengan Desmond yang berhasil dievakuasi dan dia mendapatkan Alkitabnya kembali. Dan Kapten Jack memberitahu kalau tentara Amerika berhasil merebut Hackshaw. Oh ya, dikarenakan film ini berdasarkan kisah nyata, adegan film kemudian berakhir dengan menunjukkan potongan-potongan video dari Desmond Doss asli yang setelah menyelamatkan 75 orang di Hackshaw, dia mendapatkan medali kehormatan dan menjadi penentang perang pertama yang mendapatkan itu. Film pun selesai, ending yang sangat menginspirasikan. Oke sobat kreator, begitulah alur cerita dari film Hacksaw Ridge. Film ini cukup menguras air mata, emosi, dan juga sangat menginspirasi. Sehingga saya dapat menyimpulkan, jika kalian punya prinsip dan keyakinan yang menurut kalian prinsip dan keyakinan itu benar, maka tetaplah berpegang teguh kepada prinsip itu. Dan jangan pedulikan orang-orang yang menghina prinsip kalian. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah mendukung Kreator Film Channel. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya kepada teman dan keluarga kalian. Dan jika kalian ada ide mengenai film apa yang akan kami bawa selanjutnya, kalian tulis saja di kolom komentar, pasti kami baca kok. Dan di akhir kata saya Adit dan akhir kata saya Adit beserta jajaran tim Kreator Film Channel pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.